Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi wa min al bughdi ila al hubbi wa min at tafarruqi ila al islahi, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah alam ini dicipta, karena beliaulah yang paling sempurna menyembah Allah taala. Itulah yang disebut dalam surat Dariyat bahwa semua makhluk, terutama jin dan manusia, dicipta hanya untuk menyembahnya. Lalu siapakah yang paling sempurna menyembahnya? Itulah sosok yang disebut Ahmad. Ketika dilahirkan di dunia disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Abah Amiruddin dan keluarga, wabil khusus juga Pak Amir Halim dan istri, begitu juga ayahanda saya sendiri, Bapak Nur Akmal. Bersama kita juga hadir doktor muda, sebenarnya sama umur dengan saya, ya, beliau Abuya Dr. Aldomi. Dahulu Sayyidina Adam ketika tinggal di surga, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis ini sudah sering kita dengar dan disebutkan kisahnya di dalam semua kitab-kitab maulid. Namun tanda kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kisah ini kita ulang supaya rindu tumbuh, ma'rifat subur. Sayyidina Adam alaihissalam, awal basyarin, manusia pertama. Sebelum beliau sudah ada makhluk di sini. Kata Abah Amiruddin, beliau kakek moyangnya berasal dari Kalimantan, dari Banjar. Orang Banjar mengabarkan kepada saya bahwa batu bara di Pulau Kalimantan itu berusia 12 juta tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Adam belum sampai 7.000 tahun. Berarti sudah ada kehidupan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Batu bara itu bahannya apa? Fosil. Fosil lama. Bisa hewan, bisa tumbuhan. Makanya batu-batu mulia, batu-batu berharga yang bagus dipakai untuk cincin pun yang terbaik, salah satunya di Pulau Kalimantan. Kalau di Pulau Sumatera ini batu baranya lebih mudah. Makanya ahli-ahli geologi, ahli bumi mengatakan bahwa Sumatera ini tanahnya lain dengan tanah Kalimantan. Dulu bersatu dengan wilayah lain lalu berpisah. Lalu sebelum Nabi Adam siapa yang hidup di muka bumi? Itulah yang disebut manusia pra sejarah. Namun sayang, siapa namanya?
yang menemukan fosil-fosil itu, makhluk manusia yang dia sebut manusia kera itu siapa namanya? Darwin. Ingat ya. Berarti semuanya belajar ya. Mas Darwin ya. Mas Darwin ini orang Rusia. Dia kemudian ngumpulin fosil-fosil daripada manusia-manusia yang disebut manusia kera. Kalau saya sebutnya bukan manusia kera, sebut saja manusia pra-Adam. Manusia pra-Adam awalnya berbentuk burung, tapi kata si Mas Darwin ini, burungnya berubah menjadi bentuk monyet. Untuk kera, dari keranya, kera bongkok sampai kepada keranya agak sedikit miring sampai tegap. Tapi disambung-sambungin. Jadi datanya, materinya beneran, cuma dia cocok-cocokin, nyambung-nyambungin yang enggak pas. Jadi benar, sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk mirip dengan kita, tapi bukan manusia Adami. Jadi ada manusia sebelum Adam, mirip kera betul, tapi bukan kera juga. Nah, kita beruntung bukan bagian dari mereka ya. Sayyidina Adam sangat sempurna. Nah, inilah keturunan yang di depan saya ini. Benar, ini keturunan mana nih? Keturunan yang mirip kera itu yang mana nih? Enggak ya? Enggak, kita keturunan Sayyidina Adam. Cuma orang, ada yang mencukupkan pengetahuannya sampai Nabi Adam. Tidak mau membahas lebih panjang. Padahal tadi, berapa umur batu bara? Sekitar 12 juta ribu tahun. Saya nggak tahu tuh berapa tuh ngitungnya. Itu baru satu informasi, baru salah satu jenis batu bara. Mungkin ada yang lebih tua. Berarti bumi ini sudah berkali-kali ada makhluk, ganti lagi makhluk, ganti lagi makhluk. Jadi dulu makhluk prasejarah itu diciptakan Allah, umurnya panjang ribuan tahun. Hidup sampai mati, Allah ciptakan lagi yang baru. Bukan dia berubah wujud. Mati, Allah ciptakan lagi yang baru. Begitu yang lebih tepat ya. Tatkala dicipta Sayyidina Adam ini dicipta dari 4 unsur, tapi yang dominan, pembalut semua unsur itu, penyatu semua unsur itu adalah unsur tanah. Jika Allah menciptakan syaitan, iblis dari api, tapi tidak menyebutkan satu kalimat di situ. Apa satu kalimat yang paling berharga ketika Allah menciptakan Nabi Adam? Ada kalimat khalaqtuka biyadai. Aku ciptakan engkau langsung dengan tanganku. Jangan bayangkan tangan begini. Karena Allah bukan fisik. Allah bukan benda, maka kata tangan untuk sifat Allah hanya Allah yang tahu maknanya. Jadi nggak usah dibayang-bayang. Saya pernah bertamu kepada seorang yang lumayan berkelas lah secara ekonomi dan politik, tapi sangat humble, menyajikan sesuatu terus dia ngomong, ini langsung buatan saya, Buya. Ini langsung buatan saya. Dia punya asisten, tapi bukan asisten yang buat. Dia langsung mengatakan, ini buatan saya langsung. Itu maksudnya apa? Penghormatan. Ini yang tidak diberikan kepada Azazil alias iblis. Jadi tubuh Sayyidina Adam dicipta dengan apa? Langsung dengan campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sudah faham bahwa Allah bukanlah benda, sebutlah tangan, tidak masalah. Karena dia bukan benda, bukan fisik. Itulah sentuhan, itulah jadinya kita ini. Jadi tubuh ini mulia sekali. Walaupun hidungnya maju ke belakang, ya, jerawatnya banyak, kulitnya mateng-mateng seperti sawo. Tapi ini sentuhan Allah SWT. Orang barat berjemur di pantai Bali supaya apa? Biar sawo kayak kita. Kita suntik-suntik pakai botok. Biar putih pucat. Tapi urusan orang-orang lah ya. Di Prancis perempuan-perempuannya nggak terlalu tinggi, tapi hidungnya bangir. Hidungnya terlalu maju. Tapi bukan kayak Pinocchio. Di Korea Selatan kulitnya putih-putih, gadis-gadisnya, tapi hidungnya lebar-lebar. Mereka pengen hidung seperti orang Eropa. Diapain? Dipermak. Sama, yang di Prancis ngurangin, yang di Korea majuin. Kita nggak usah lah ya. Ini sudah sempurna untuk kita. Bentuk ini sudah sempurna untuk kita. Jadi nggak usah diapa-apain. Ternyata Allah menciptakan dan menyebutkan kata tangan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil huruf-huruf dari Nabi Muhammad SAW. Maka tubuh kita ini tidak lepas dari huruf-huruf itu. Maka kalau ahli-ahli ma'rifat mengatakan tubuhmu itu sebenarnya zahir dari nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Adam dicipta sempurna. Ketika melirik ke atas terlihatlah arasy. Di arasy tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata beliau? Tidak mungkin nama setelah Allah kecuali nama makhluk paling mulia. Maka beliau ketika menikahi nenek kita, ibunda kita Sayyidatuna Hawa, wanita tercantik di alam semesta. Sampai hari ini kecantikan ibu-ibu itu, perempuan, gadis-gadis, hanya sekian 0,00 sekian persen dari kecantikannya. Sayyidatuna Hawa tidak boleh disentuh sampai kemudian Sayyidina Adam bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan selevel Nabi Adam, maharnya sholawat. Berarti sholawat itu berharga atau bukan? Mau kaya dunia akhirat nggak? Mau? Kayaknya urusan kaya pada seneng. Seneng kalau urusan kaya, nggak mau itu susah ya. Kalau saya atau bapak-bapak ini menikah, perempuan minta mahar, pasti dia minta mahar yang berharga menurut dia, benar nggak? Ini maharnya sholawat. Berarti tidak ada waktu itu di surga yang lebih mulia daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya tadi sebelum mahal qiyam ditumbuhkan dulu kebun-kebun surga, pohon-pohon surga, dibacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah pohon-pohon surga. Pohon-pohon surga tumbuh. Kalau kita baca subhanallah, cuma kan nggak lihat ya. Ada yang disebut passive income ya. Passive income kata orang. Maksudnya kita dapat nilai, dapat keuntungan, tapi kita nggak buat apa-apa, tinggal tiduran aja, tinggal mencet handphone doang.
tinggal nelpon-nelpon doang. Kenapa banyak hari ini orang berjualan, berniaga, berbisnis? Jualan dia apa? Ayo bangun pasif income. Tapi jarang yang mau membangkitkan semangat untuk pasif income urusan yang akhirat. Padahal mudah, modalnya nggak ada. Modalnya cuma mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sepanjang saya jalan dari Sumatera Barat ke Riau sampai di Pekanbaru, lanjut lagi ke Inhu apa Inhi ini? Inhu Indragiri Hulu. Oh, berarti ada hilirnya. Saya lihat banyak orang punya kiri kanan kebun sawit. Bayangan kita kalau kita lihat satu bukit itu kiri kanan kebun sawit semua. Pikiran kita apa? Itu orang paling kaya itu kayaknya. Gitu kan? Maka benar, mobil-mobil yang jarang kelihatan di Sumatera Barat kelihatan di Riau. Mobil-mobil harga 2M, 3M, 4M ada lewat-lewat di sini. Maksudnya sederhana. Kita kalau lihat orang punya pohon dan tanahnya luas, kita bilang apa? Itu orang kaya raya. Terus bedanya apa kita dengan pengikut Nabi Musa yang terpana dengan Qarun? Apa kata pengikut Nabi Musa? Ya Allah, itu punya siapa itu? Yang lain jawab, itu punya Qarun. Lalu mereka mengatakan, coba kita punya dikit aja, 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar aja punya si Qarun. Udah tinggal tidur, pasif tinggal nanti telepon doang. Ayo nih bahas gitu doang, ya. Bayangan kita, benar ya? Kenapa kisah ini diulang? Kisah ini diulang di Quran karena Allah kemudian ciptakan orang-orang seperti Qarun dan ciptakan orang seperti Fir'aun, ciptakan orang seperti Nabiullah Musa alaihissalam, ciptakan orang yang mengikut Nabi Musa lalu murtad, yang ikut Nabi Musa lalu istiqomah, ikut Nabi Musa lalu meninggalkan Nabi Musa, ada ikut Nabi Musa lalu berjuang dengan Nabi Musa. Potret itu ada semua. Qarun dan Haman. Qarun itu dulu murid Nabi Musa, kere kata orang, kismin, apalagi istilahnya, miskin. Minta doa sama beliau, doa Nabi kan mustajab. Setelah didoakan Nabi Musa, dia usahanya lancar, dan dia menjadi kaya raya, gak sempat ngaji lagi, gak sempat lagi membicarakan ehwal akhirat. Ini Nabi Musa itu sering cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi maulid itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Musa udah ngomongin Nabi Muhammad mulu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Musa ngomongin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa dulu ingin menjadi nabi akhir zaman karena beliau diperpanjang pandang batinnya sehingga beliau bisa melihat alam akhirat. Di alam akhirat beliau melihat, wow, itu pengikut siapa kok banyak sekali. Kata Sayyidina Jibril, wahai Musa, itu pengikutmu. Senang Nabi Musa. Lalu dia menoleh lagi ke sebelah kanan. Ternyata lebih banyak lagi. Kata Nabi Musa, GR dikit. Jibril. Bukan Mas Bril ya. Jibril. Itu pengikutku juga ya? Aku ya nabinya. Udah senang. Apa kata Sayyidina Jibril? Enggak. Sudah ada nabinya. Musa ya. Bertanyalah Nabi Musa, siapa nabinya? Kok bisa umatnya sebanyak itu?
Kalau benar nih kita umatnya, itu yang dilihat demi Musa itu kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau benar, jangan GR dulu. Kita mohon kepada Allah semoga istiqomah. Amin. Kata Sina Jibril, Musa, itu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa geleng-geleng dia. Di riwayat lain, Nabi Musa berdoa, ya Allah, itu umat banyak sekali. Jadikan aku nabinya. Ini sering saya kisahkan. Tapi mengisahkan ini gak pernah puas. Girang kita bukan main. Inilah hebatnya Sayyidina Muhammad SAW. Menceritakan beliau gak ada habisnya. Karena beliaulah permata yang dulu menjadi mahar surga. Sebut namanya menjadi permata. Sehingga boleh dijadikan mahar. Walaupun gadis-gadis sekarang tidak mau dinikahin pakai sholawat. Tapi kalau yang ngerti disolawatin 5 kali mau. Coba begitulah ya. Kami nggak makan sholawat Pak. Kata Sayyidina Musa, ya Allah, coba jadikan aku nabi akhir zaman. Nggak diizinkan Allah, sudah ada nabinya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, kalau begitu jadikan aku salah satu umat akhir zaman. Kalau doa Nabi mustajab nggak? Maka Nabi berkalam, para wali, para ulama adalah pewaris para nabi. Maka Nabi Musa Allah munculkan kembali karena tidak ada ajaran tanasuh, reinkarnasi, lahir dalam tubuh yang baru. Maka Allah izinkan arwah para anbiya membersamai wali-wali, ulama-ulama akhir zaman. Kalau ruhani mereka kuat. Kalau nggak kuat, ruhnya pergi lagi, cari lagi siapa yang kuat membersamainya. Tapi bukan reinkarnasi. Ya, jadi tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang, tubuh ini lalu ruhnya nyatu ke badan. Enggak, ruh itu cuma berkait dengan badan. Jika ruh kita ini mampu mewarisi spiritual semangat para nabi terdahulu, Allah akan kirim seorang nabi membersamai kita. Tadi itu dalil bolehnya, senangnya, boleh senang kalau murid banyak, jamaah banyak, pengikut banyak. Itu dalilnya Nabi Musa. Makanya kiai-kiai gencar bikin pesantren lalu mengkampanyekan, ayo masuk pesantren saya, ayo ngaji. Itu dalilnya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk umat itu sendiri. Itu bedanya. Semoga kiai-kiai sekarang banyakin murid bukan untuk kepuasan batinnya, tapi untuk mewarisi amal-amal Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila bersolawat kepada Nabi jadi mahar dan sah loh, ya, berarti perempuan paling cantik ini dihargai dengan amal paling mulia di surga. Maka jika dia lahir ke muka bumi, melahirkan anak, itu berkat apa tadi? Berkat sholawat. Jadi yang ngalir di tubuh kita ini, itu berkah sholawat Nabi Musa, Nabi Adam alaihi assalam. Satu tetes di tubuh kita, satu rambut di badan ini, semuanya berkah sholawat Nabi Adam. Satu kali sholawat 10 nur terbit. Berarti ketika Sayyidina Adam bersolawat, berapa nur terbit saat itu. Itulah yang membuat dirinya sah menggauli Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Itulah yang mengalir dan berkah sampai hari ini di tubuh kita. Maka kita katakan, salatullah wa salamu alaika ya Sayyidana Adam. Salam dan
salawat juga atas engkau wahai kakek kami, ayahanda kami Adam, karena salawat beliaulah kita ada hari ini. Alhamdulillah. Jika bersolawat saja berkahnya sampai sekarang, kira-kira yang disolawatin lebih berkah nggak? Bener ya? Nyebut nama dia udah berkah. Gimana tubuhnya? Gimana wajahnya? Gimana sosoknya? Dahulu dia disebut Ahmad karena tubuh fisiknya belum diberi. Tapi nama Muhammadnya sudah ada. Ahmad itu ruh. Sebelum ada Muhammad bin Abdullah namanya Nur. Namanya apa? Jadi Nur itu nama Nabi Muhammad SAW juga. Maka cobalah kita kemudian lihat dalam Al-Quran. Hampir semua lafaz yang menyebutkan Nur. Cuma beberapa, kecuali mengarah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan beliau juga berdoa, ya Allah jadikan aku nur. Maka kita juga mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Ya Allah sampaikan salam kami kepada Sayyidina Muhammad, nur sumbernya semua cahaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyazili dalam pengalaman ruhaninya, dia melihat Nabi Muhammad SAW itu seperti nur dan mengalir di alam semesta. Maka dulu kata Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan diulang kembali oleh Abah Guru Sekumpulnya, ada fotonya di sini. Jauh ke Sumatera, temu lagi foto beliau. Alhamdulillah. Saya masuk hutan Kalimantan, ketemu seseorang yang Masya Allah zuhud, ada foto beliau. Ajaib lah. Ditanya oleh sahabat kita, ini foto dari mana? Kata orang ini, yang punya foto nganterin. Loh, yang punya foto kan sudah wafat. Wallahu alam maksud dia, saya nggak ngerti ya. Wallahu alam bis-shawab. Apa kata beliau? Ini kata ulama juga dari dulu. Tidak ada satu biji zarah pun, satu debu pun, satu tetes air pun di alam semesta, melainkan di situ ada percikan nur Sayyidina Muhammad SAW. Tubuh ini nur yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuriyatnya. Bagaimana dengan kolbu kita? Bagaimana dengan ruh? Wah, ini ada kaitan-kaitan semua. Maka apabila seseorang ingin mengenal Nabi Muhammad SAW, selain mengisahkan hidupnya, dia harus membawakan manakah nur itu pada dirinya. Jadi salah satu jalan menuju Allah, menyadari bahwa satu tetes di tubuh ini, satu sel di badan ini, sum-sum di badan ini, semuanya tercipta berasal dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan nur itu dikumpulkan dan dipancarkan lewat wajah. Makanya dilarang seseorang memukul wajah. Kata Nabi SAW, la tadribu al-wajah, iyakum, hati-hati jauhi mukul wajah. Fa inna Adam khuliqa ala suratul Rahman. Karena Sayyidina Adam diciptakan, kalau tadi yad, sekarang kalimatnya lebih dahsyat lagi. Adam itu dicipta dengan suratan, surah kasih sayang Allah. Ar-Rahman itu juga nama Sayyidina Muhammad, yaitu sifat rahmah. Maka gak usah debat-debat kalau masalah, wah ini gak mungkin nih, wajah Tuhan, bentuk Tuhan. Ini kan debat ahli kalam. Kalau ahli marifat seneng hadis ini.
Justru hadis ini yang mereka suka. Hadis ini sahih bahwa wajah Sayyidina Adam itulah wajah suratul Rahman. Ar-Rahman di situ, Rahman kasih sayang, yaitu nama dari rahmah. Siapakah yang disebut rahmat? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah nabawi itu, sirah berarti jalan, nabawi kenabian, ada sirah nabawi nurnya, sirah nabawi ruhnya, ada sirah nabawi jasadnya sallallahu alaihi wasallam. Dia juga tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah, itulah dia hakikat yang Allah zahirkan daripada nur Allah tabaraka wa taala. Nur Allah taala itu yang disebut Nur Muhammad, itulah hakikat daripada ruh Sayyidina Ahmad alaihi salatu wassalam. Maka dialah Ahmad, dialah Nur Muhammad, dialah Muhammad bin Abdullah, dia sama. Dan ini bukan reinkarnasi. Reinkarnasi ini satu alam, di satu masa. Apa arti reinkarnasi? Re, berulang, inkarnasi, kembali, masuk ke dalam tubuh. Kita tidak meyakini ruh menempati tubuh. Tapi ruh itu hanya berkait dengan tubuh. Jika kaitnya diputus, namanya kematian. Berat nggak nih? Enggak kan? Asik kan? Padahal masih muda-muda tuh di belakang. Asik loh ngaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mesti tua ngaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kalau udah tambah tua, tambah loading. Mumpung masih muda, mahir-mahirkan ilmu ini. Nanti mau jadi apa terserah. Pasti balik-balik jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah ketemu sama orang paling badung di Jawa sono. Balik pas nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis. Yang ngaji kitab tiap hari diajak sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak merinding, enggak menangis. Aneh. Kenapa? Yang bandel ini, yang pemaksiat ini, dia sadar dirinya bermaksiat, dia ingin kembali kepada Allah. Dia merasa hina di hadapan Allah. Nangis-nangis ketemu kita, peluk-peluk saya. Dia nggak tahu kalau saya juga banyak maksiat. Mungkin maksiat dia, maksiat saya hampir sama, bahkan mungkin lebih besar, karena kami tahu lalu kami melakukannya. Tapi karena kita membahas, mengisahkan Nabi Muhammad SAW, dia merindui Nabi Muhammad dan memeluk kita yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah sama dia juga yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengisahkan bagian manapun juga sama dia juga. Mengisahkan tentang jasad Nabi Muhammad pakai ilmu sirah, tarikh. Tarikh namanya sejarah. Mengisahkan nur Nabi Muhammad SAW pakai ilmu hakikat. Mengisahkan ruh Ahmad pakai ilmu ma'rifat. Sama-sama. Tapi kitabnya bisa sama, tapi cara bacanya beda. Sama-sama baca kitab Simtid Duror, Bazanji, apalagi Dardiri, macam-macam, Syaraful Anam. Tapi ketika orang mengerti sirah Nur Muhammad, mengerti sirah Ruh Ahmad, maka kisah-kisah jasad Nabi Muhammad bin Abdullah akan lebih menarik, akan lebih indah dan menyentuh. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku yang karena Allah, suatu kali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrahlah beliau dari Mekah melewati gunung-gunung, lembah-lembah. Ma marra bihajarin
wala jabalin wala syajarin illa wa yusallimu alaih. Tidaklah Nabi ketika hijrah itu lewat satu gunung, batu, pohon, rumput, kecuali semua benda tadi, pohon tadi, batu-batu tadi menyapa, Rasulullah menyambut. Yang dibacanya itu, yang dibaca Adinda tadi itu, ya Nabi, salam alaika. Senangnya mereka menyambut Nabi SAW lewat. Itulah batu-batu yang paling mulia di alam semesta. Batu yang sempat menyapa baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau batu yang yang kita pakai itu, ini saya lagi nggak pakai nih. Dulu Pak, lu buru-buru aja. Seneng, baru mulai seneng. Semenjak ke kampung Abah Amiruddin, saya senang pakai cincin. Dulu nggak seneng. Dulu batu tuh sama aja bentuknya. Sekarang mulai tahu ini batunya bagus, ini nggak bagus. Cuma nggak ngerti namanya juga. Tapi batu yang paling mulia, batu yang mana? Batu yang dulu diinjak oleh Rasulullah, yang dipegang Sayyidina Rasulullah SAW, yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kalau batu bisa nyapa Rasulullah, berarti di batu itu ada ruh nggak? Ada ruh. Tapi ruhnya lain dengan ruh kita. Ruh dia belum sempurna. Ruhnya disebut ruh jamad, ruh yang tidak bergerak. Ruh jamad ini dia belum menemukan hakikat dirinya, tapi dia tahu bahwa dirinya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Maka dia sapalah Nabi Muhammad SAW. Batu keras atau lembut? Keras apa lunak? Beneran. Maka orang disebut kalau keras kepala, kayak batu ini. Kepala batu ini. Jika batu kenal Rasulullah, mau Rasulullah lewat, dia ngucapin salam. Masa ada orang kita buat majelis maulid terus dia bilang bid'ah? Jangan-jangan apa ya? Lebih keras daripada batu, kasihan. Kita nggak benci sama orang begitu, kasihan aja. Punya hati kok keras melebihi batu. Nauzubillah min dzalik. Harusnya kalau ruhnya hidup, nggak dipenjara dalam badan dia, dia akan merindukan majelis-majelis sholawat Nabi Muhammad SAW, majelis-majelis yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi para ustadz gak usah terlalu banyak menggurui murid. Marilah kita, ayolah kita, itu sesekali aja. Banyak-banyak aja cerita tentang Nabi Muhammad, nanti umat berubah sendiri. Janganlah kalian begini, kebanyakan jangan. Kita ini semakin dilarang, semakin penasaran nih enggak? Dalilnya apa? Itu Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deket-deket ke pohon ini, malah tambah dekat. Emang udah begitu dari sononya. Maka kita kurang-kurangin melarang. Ini kan pelajaran dalam bab edukasi. Semakin dilarang, semakin penasaran. Bener, datanglah iblis bernama Azazil. Apa kata iblis? Dam, kamu kan baru masuk surga. Aku udah belasan tahun di sini. Oh siap. Kita kalau manggil orang tua apa? Manggil orang tua kalau di Rengat ini pematang rebah nyebutnya apa? Datuk. Oh, Datuk Azazil. Ini bukan, ente jangan tersinggung ya. Ini datuk beneran. Datuk ya. Datuk Azazil. Masa sih gitu? Kata Azazil. Dam, ente pendatang baru sini. Ini wilayah aneh nih. Ini pohon, ini buah. Kalau ente dekat-dekat, nanti pasti tertarik makan. Kenapa?
Kalau kamu makan, pasti menjadi eliyin, orang-orang yang levelnya tinggi, ngelewatin malaikat-malaikat yang ente lihat itu. Nabi Adam tertarik? Enggak. Yang tertarik siapa? Sayyidatuna Hawa. Bilang, ayo mas. Tapi ada riwayat-riwayat yang kurang pas. Jadi tidak semua hadis yang riwayatnya oke, isinya oke. Kenapa? Itu perlu dikritik. Why? Kenapa? Seorang nabi tidak mungkin melanggar perintah Allah. Maka jika ada hadis yang menyebutkan Nabi Adam berdosa, itu harus ditakwil hadisnya. Jika ada ayat yang menyebutkan Nabi Adam bermaksiat, itu maksiatnya bukan maksiat versi manusia biasa. Itu maksudnya melanggar adab seorang nabi. Tapi enggak juga. Kenapa iblis kemudian berhasil? Iblis bawa nama Allah. Kata iblis, fa wa rabbika, demi Tuhanmu hai Adam. Langsung Nabi Adam bergetar badannya. Karena menghargai nama yang disebut, maka Nabi Adam gak berani nolak. Adab ini yang disebut sir Sayyidina Adam sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukanlah sebuah kesalahan pada hakikatnya, tapi secara zahir syariatnya itu salah. Tapi pada bab hakikat, Sayyidina Adam justru menang karena dia tidak terpedaya oleh iblis. Allah itu izin enggak? Saya ulang deh pertanyaannya biar enggak berat. Kalau ada makhluk menyebut nama Allah, itu dengan izin Allah atau bukan? Ilmu yang diberikan Nabi Allah, yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam menjadi objek sujudnya malaikat, masih ingat? Ilmu asma, membaca yang tersurat dan tersirat. Kata Allah kepada malaikat, hei malaikat, sujudlah kepada Adam. Malaikat yang sujud itu memandang perintah fi'il Allah, perbuatan Allah. Malaikat melihat bahwa Allah itu mencipta dengan tangannya. Sedangkan Sayyidina Adam diberi ilmu nama, diberi ilmu. Jadi Nabi Adam itu tahu nama-nama dahsyatnya Allah. Salah satu nama hebat Allah itu Rabb. Maka disebut dalam sholat sampai sekarang kita baca sampai hari ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 17 kali sehari minimal. Itu nama juga dibaca oleh iblis, diketahui Nabi Adam. Karena Nabi Adam diuji pertama was-was dari syaitan, iblis. Enggak terganggu sampai iblis bawa nama, baru kemudian beliau terima. Maka secara syariat itu salah, syariat Nabi Adam. Kok makan buah larangan? Tapi secara hakikat dia sedang mempraktekkan wa 'allama Adamal asma'a. Dia mengajari Sayyidina Adam semua nama-nama yang tertinggi adalah nama Allah. Salah satu nama tertinggi adalah Rabb. Kalau ada orang baca nama Rabb, berarti yang punya nama izin. Maka Sayyidina Adam patuh kepada yang punya nama, bukan patuh kepada yang menggoda. Paham di situ? Jadi Nabi Adam bukan ikut iblis, sorry. Tidak bakal Nabi Adam ikut iblis. Nabi Adam, karena dulu malaikat sujud kepadanya, karena dalam dirinya terkumpul nama-nama ilmu, nama-nama Allah, maka dia pun menghormati mantan malaikat ini. Mantan malaikat itu. Jadi kalau baru level-level soleh-soleh malaikat,
Ya. Itu masih bisa dipecat kewaliannya. Tapi kalau level Nabi Adam salah dipecat nggak dari Nabi? Enggak. Kenapa? Karena sudah arif. Arif itu mengenal, bukan hanya amil, sedangkan malaikat Azazil dulunya cuma amil, beramal, sehingga dia merasa sok taat. Karena Nabi Adam diajarkan nama makhluk paling mulia pun dia diajarkan, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir sudah dihormati, belum lahir sudah disolawati, belum lahir sudah dicerita-ceritakan. Belum lahir. Bayangkan. Apalagi kalau sudah lahir di bumi. Maka anehlah hari ini orang-orang yang jarang sekali membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bahagia? Banyak-banyak cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Itulah kalam ada di satu syair itu ya. Jika ada rumah menyebut nama Nabi Muhammad, maka dia tidak memerlukan ilas suruji, tidak memerlukan kepada pelita-pelita lampu-lampu yang menyala. Karena dialah pelita yang sebenarnya. Maksudnya adalah jika rumah berisikan nur Sayyidina Muhammad SAW, rumah itu nggak perlu banyak-banyak hiburan. Hiburannya apapun yang diputar pasti hubungannya ke Nabi Muhammad. Buka TV yang dicari tentang Nabi Muhammad, sholawat Nabi Muhammad, lagu tentang Nabi Muhammad, kajian Nabi Muhammad. Ini bukan larangan beli TV, bukan larangan punya handphone. Pernah ke tempat yang nggak ada sinyal nggak? Tapi handphone masih dibawa, pernah? Tapi tiap kali 3 menit masih pegang handphone, lihat, bener? Antum ini ahli zikir Thariqat al-handphonenya. Namanya ada Samsungnya, Applenya, apalagi Oppo ya, Oppo ya, masuk surga tuh ya. Ada yang lucu, membid'ahkan tasbih, tapi habis assalamualaikum sholat, yang pertama dicari handphone. Tapi kalau kita pegang tasbih pada sholat, kata dia, bid'ah. Benci Cina, tapi handphonenya Pipo. Benci Amerika, handphonenya Apple. Anti sama Korean style, handphonenya bacanya apa? Samsung apa? Samsung. Kalau orang kita bacanya Samsung ya. Ya itulah anehnya. Ya, cobain Pak ke tempat yang nggak ada sinyal, masih megang handphone, betul-betul megang handphone. Saya nggak tahu ntar kalau mati masuk kubur, pegang saku nggak ada handphonenya, handphonenya ketinggalan di alam dunia. Loh, kok yang ada adalah tanah? Hati-hati. Maka saya baru-baru belajar ngurang-ngurangin handphone, ngurang-ngurangin WA, ya. Udah mulai-mulai dikit-dikit, ya seperlunya aja. Handphone dirubah jadi kitab. Maka dulu kalau mana-mana kita gaya bawa kitab 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid. Ya bahaya, gaya bah. Sekarang udah nyamar ya, bawa tablet kayak bawa apa, isinya kitab, insya Allah, sama sholawat, sama Quran, insya Allah. Nggak dilarang kok hiburan-hiburan, tapi carilah hiburan yang membuat kita mengenang Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Nabi kalau berkumpul, apa yang mereka ceritakan? Cerita Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar, jika tidak ada lagi kawan bercerita, maka dia naik kudanya. Kadang-kadang onta ini lebih gampang. Jadi onta dan keledai itu kayak city car. Cuma onta ini lebih bisa jalan jauh, kayak Alphard. Nggak bisa ya. Kalau yang jalan jauh tuh mobil-mobil
sport. Berarti dalam kota dia pakai keledai. Supaya apa? Gampang dikendalikan. Nanti sampai di satu batu, dulu Nabi pernah berdiri di situ, dia diberi sejenak, mengenang Nabi Muhammad, lalu dia meneteskan air mata. Nanti sampai lagi ada di suatu lembah, Nabi SAW pernah dulu memanggil pohon. Maka dia pun seakan-akan melihat ke pohon itu, lalu dia menatapnya dan menangis lagi. Sayyidina Jabir demikian, Abdullah bin Zubair demikian. Ada lagi yang lebih unik, Sayyidina Abu Hurairah. Setiap kali makan enak. Abu Hurairah ini terkenang. Dia hanya makan enak bersama Rasulullah SAW. Kalau kayak santri sekarang tahu tempe. Kalau zaman itu mungkin apalah, kurma-kurma yang gak berkualitas, gandum kasar. Tiba-tiba Sayyidina Abu Hurairah yang sudah mapan, Rasulullah sudah wafat, diundang oleh murid-muridnya, orang kampungnya, kemudian disajikan makanan paling enak. Dia nggak bilang, perbaikan gizi nih, enggak. Kalau santri-santri kan ngomong begitu, perbaikan gizi nih, enggak. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, karena dia ingat saya hanya makan enak bersama Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak ajak makan, kami tidaklah makan. Maka orang Syiah benci sekali dengan Abu Hurairah. Dianggap tukang makan. Terserah mereka lah itu. Sayyidina Abu Hurairah melihat makanan enak, yang dilihat wajah Nabi SAW. Apa kata beliau? Seandainya Nabi makan ini. Tapi, wallahi, ma'akala habibi, kekasihku Muhammad SAW tidak pernah makan makanan seenak itu. Teringat selalu Rasulullah SAW. Maka sahabat Nabi gak perlu buat maulid, karena hari-hari dia bermaulid. Mau minum, ingat Nabi SAW. Bangun tidur, dia ingat cara Nabi bangun tidur. Kalau kita bangun tidur, pertama dicari apa? Handphone. Mending cari pasangan, lihat mana istri, mana suami, mana anak, masih mending. Ini yang dicari apa? Handphone. Saya nggak tahu nanti mati kalian, ya, mohon maaf nih. Dikira orang mati kan dikira tidur. Nanti dia bangun di alam kubur, yang pertama dicari mana handphoneku. Auzubillah min dzalik. Udah sebelum tidur handphone di silent. Atau minimal aktifkan cuma telepon, nonaktifkan internetnya. Mau? Lalu bacalah nama Allah dan nama Rasulullah SAW. Ya, baca syahadat. Karena syahadat itu pembuka alam. Seandainya itu adalah tidur terakhir kita di dunia dan akan berpindah ke alam lain, kita tidur dalam nama Allah dan Rasulullah SAW. Aman insya Allah. Biasanya baca doa apa? Bismika. Yang ngajarin nama itu siapa? Guru. Guru dari siapa? Gurunya dari siapa? Maka baca doa itu tanpa sholawat gak sempurna. Ini yang gak diajarkan di buku. Hanya diajarkan oleh orang-orang yang bermakrifat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Yang tahu diuntung, kata orang lama ya. Tahu dia peruntungan hidupnya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mulailah malam ini kalau mau tidur ya, mau sehat gak sehat nih, sebenarnya saya lagi kurang sehat. Masuk angin biasa, kebanyakan makan angin dari kemarin. AC-nya kenceng, di ruangan mana aja ada AC. Masuk mobil AC lagi. Tapi saya ridho dan saya senang. Badan gak enak pun masih bisa mengisahkan Nabi Muhammad SAW. Semoga sehat, sakit, senang, susah Nabi Muhammad masih kita ceritakan. Sakit paling sakit itu nanti berpisahnya ruh dengan badan.
Maka belajarlah dari sekarang. Badan kurang sehat, sebut Nabi Muhammad SAW. Badan sehat, kenang Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti ketika sakit yang puncak itu datang, yang kita sebut Allah Muhammad, Allah Ahad, Muhammad Ahmad, nggak lebih dari itu. Betapa beruntungnya orang nyawanya berpisah. Maharnya Sayyidina Adam yang dulu membuat dia sah dengan Sayyidatuna Hawa, dia baca lagi namanya ketika ruhnya berpisah dari tubuh yang merupakan hadiah salawat Sayyidina Adam. Itulah yang disebut husnul khotimah. Nabi kalau kita baca salam pasti datang. Kenapa beliau bisa datang di mana aja, kemana saja? Karena ruh tidak terbatas oleh dimensi alam zahir. Disebut namanya dia hadir. Cuma sayang tidak semua merasakan kehadirannya. Karena pikiran kita masih tersita oleh alam ini. Coba kalau pikiran kita istirahatkan sejenak, aktifkan ruh. Aktifkan ruh, maka ruh akan merasakan kehadiran ayahanda ruhaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Canggihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang non muslim pun diundang maulidnya. Kan lagi rame itu videonya. Walaupun saya nggak percaya amat, tapi kita senang aja lah. Ya. Walaupun dia dulu pernah ngomong Quran fiktif, kitab suci fiktif, dan dia menyebut Quran itu dokumen sejarah, itu secara akidah berbahaya. Cuma saya diam-diam aja. Baru sekarang ngomong. Mengatakan Quran sebagai dokumen sejarah sama dengan Mu'tazilah mengatakan Quran itu produk zaman, produk makhluk. Tapi ya sudahlah, yang penting dia mau hadir maulid. Kan tuh non muslim aja hadir maulid. Allahumma sholli ala sayyidina. Kok bisa? Karena non-muslim ataupun muslim di tubuhnya ada bekas-bekas cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau jalan sampailah di suatu padang pasir. Beliau terdiam sejenak. Tiba-tiba beliau mengatakan, sungguh aku mencium bau darah cucuku Husain. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ini bukan hadis Syiah ya. Ini hadis ahlus sunnah. Sayyidina Husain masih hidup, masih kecil. Tapi Nabi diperjalankan ruhaninya, memandang masa depan. Dan daerahnya masih jauh. Itu wilayah tempat Sayyidina Husain nanti wafat. Itu daerah Karbala. Sedangkan Nabi hanya melewati, mendekatinya. Dan beliau mengatakan, aku mencium bau segar darah cucuku Husain. Sayyidina Al-Husain, meskipun dia jadi martir, dia ditipu oleh orang-orang yang datang dari Kufah, politisi. Apa kata politisi? Yazid bin Muawiyah baru naik jadi khalifah. Kata mereka, hei Husain, kalau bukan engkau siapa lagi? Kalau bukan engkau yang akan meluruskan, mengalahkan Yazid, siapa lagi? Sayyidina Husain juga gregetan. Kenapa? Dulu yang menghina ayahnya itu juga kelompok mereka. Minimal kalau bukan menghina, berperanglah. Karena keluarga mereka kemudian mengharuskan melaknat Sayyidina Ali di khutbah di masa Yazid itulah. Karena Yazid memfatwakan khutbah mesti laknat Ali. Makanya kemudian diganti dengan wa radhiyallahu ta'ala an ashabin Nabi SAW, terutama al-khulafa al-arba'ah Abu Bakar, Umar, itu dibantah kemudian. Itu mengganti kalimat laknat terhadap Sayyidina Ali yang dulu dibuat oleh Yazid bin Muawiyah dan keluarga CS-CS-nya.
Datanglah orang, biasa politisi dari Kufah. Kufah ini kota berbahaya, kota politis. Apa kata mereka? Kalau bukan engkau siapa lagi wahai cucu Rasulullah. Beliau kemudian semangat juga. Ya hati nih Pak Amir Halim nih. Karena politisi datang. Kalau nggak abang siapa lagi bang? Ayolah bang, nyalon bang. Mau nyalon? Pak Amir Halim? Ya, nanya dulu sama abah ya. Kalau nggak ridho nggak boleh. Kalau ridho maju. Gimana bah? Apa nih? Angguk yang mana nih? Maaf ya Pak Amir Halim ya. Sayyidina Al-Husain sudah dicium darahnya oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau cerita tentang wafatnya beliau, tapi sedang ingin bercerita bahwa Nabi SAW kemanapun beliau pergi, itu tempat dengan izin Allah akan membuat beliau mengenal bahwa dia menjadi tempat darahnya siapa. Jadi Nabi kemana aja, itu alam semesta menyapa beliau. Jadi Nabi itu sibuk atau bukan? Sibuk sekali. Nabi kemana aja kunang-kunang nyapa beliau, kira-kira begitu ilustrasinya. Makanya kita ini nggak jadi Nabi. Coba antum jadi Nabi. Lewat di kuburan, itu yang dikubur nyamalin semua, Mas, Pak, bantu kami, doain kami, Fatihain kami, Pak, doa semua. Makanya nggak jadi Nabi kan? Jadi wali aja, antum akan begitu. Jadi wali yang level tinggi, bukan wali murid. Wali murid mah gampang ya. Apalagi wali kota, susah juga sih wali kota ya. Di sini bupati bukan wali kota ya. Gak mudah menjadi sosok Nabi Muhammad SAW. Hewan-hewan ngadu, pohon-pohon ngadu, pohon nangis. Tangisnya didengar oleh semua orang di dalam masjid. Yang ditangisi pohon, dia merindui sentuhan Rasulullah SAW. Betapa kerasnya kolbu kita ini, enggak tersentuh-sentuh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW masuk ke pemukiman orang-orang Arab Badui. Itu ada ibu-ibu bawa anak kecil. Kata si ibu, wahai Rasulullah, ini anakku kesurupan 3 kali sehari. Tolong wahai Rasulullah. Nabi cuma tepuk-tepuk doang dadanya, ngomong, nggak pakai baca ayat-ayat, norak kata beliau. Tapi kalau kita kan nggak sanggup, maka kita perlu ayat, kita perlu sholawat. Tapi Nabi mah enggak. Nabi cuma bilang ini, ukhruj ya adu Allah. Ya. Begini doang nih, pegang-pegang ini, ukhruj ya adu Allah. Setan, jin, musuh Allah. Ini nih hamba Allah. Keluar kamu, keluar langsung sembuh. Gak pernah lagi diganggu. Kalau sama kita habis diruqyah, kita pergi ngamuk lagi. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Beda sentuhan beliau. Gak perlu baca-baca, ngomong doang. Nabi Muhammad SAW masuklah kota Madinah awal hijrah. Naik ontanya. Ternyata onta ini komunikasi dengan malaikat. Kalah kita loh sama onta. Kata semua ketua dusun dan desa, wahai baginda Rasulullah, tinggallah di dusun kami, tinggallah di kampung kami. Ini ada tanah bagus, tanah luas, hektar-hektaran, gitu kata orang Madinah lebih kurang. Apa kata Nabi? Nabi nggak berani nolak. Nabi tuh nggak pernah nolak. Apa kata Nabi? Maaf, biarin. Ini onta lagi disuruh sama malaikat. Fa innaha ma'murah. Itu tarik sama Jibril. Nah, terus. Belum boleh berhenti. Maka jalanlah terus
si onta patuh kepada Jibril. Nabi itu cari tanah yang gak konflik, tanah yang paling gak diminati, tanah yang orang-orang tidak ada berebut di situ, tanah yang paling tidak orang suka apa? Tanah yang ada kuburan. Ya, bener ya. Kecuali sekarang di Jakarta kuburan aja dipakai, makanya tempatnya di horor karena pikiran kita takut sama kuburan. Akhirnya si onta sampailah di ujung kampung kuburan. Tapi di situ ada satu keluarga yang tulus, keluarga daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia punya rumah 2 tingkat. Tadinya dia tinggal di atas. Ketika Rasulullah SAW datang, Nabi belum punya rumah. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, ini Rasulullah masih di onta nih, belum turun. Mampirlah ke rumah kami, ada kamar di atas. Rasulullah lihat, Nabi pandang juga Abu Ayyub Ansari, terasalah tulus kolbunya. Terasa juga tanah di sekitar itu tidak ada yang minat, tidak ada konflik. Maka beliau melihat ontanya turun. Itulah onta paling beruntung di alam semesta. Onta yang ditunggangi baginda Nabi Muhammad SAW. Masih ingat kisah Nabi Muhammad SAW menaiki buruk, lalu buruknya kayak gelisah. Siapa lagi nih orang baru nih? Karena Nabi 124.000 semuanya naikin onta itu. Jadi biasa buruk ini kan binatang surga. Dia belum kenalan dia. Ternyata buruk ini dia terhijab oleh fisik Muhammad bin Abdullah. Dia kalau tidak tahu itulah sang nur yang dulu nur itu menjadi sayapnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sama malaikat Jibril digeprak deh, hei, Rok, gitu, panggil, hei, Rok, kamu tahu nggak siapa yang menunggangimu sekarang? Malaikat Jibril jadi nggak enakan sama yang nunggangin, karena malaikat Jibril juga berkhidmat kepadanya. Apa kata malaikat Jibril? Hei, Buruk, yang di atasmu itu tahu nggak kamu siapa? Kata Buruk, nggak tahu, geleng-geleng dia. Ditegur oleh Sayyidina Jibril, hei Buruk, tidak ada di alam semesta ini makhluk yang lebih mulia dari yang sekarang menunggangimu. Langsung Buruknya getar, bergetar dia langsung, berkeringat itu Buruk seumur-umurnya, ribuan tahun dia hidup, dia tidak pernah berkeringat. Nabi Adam nunggangin dia, Nabi Idris nunggangin dia, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim gak pernah dia berkeringat. Sekarang dia berkeringat. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik disebut nama Nabi, langsung beliau begini ya. Tak kuat. Saya lihat, saya belum bertemu seorang syekh namanya Syekh Nazim. Syekh Nazim ini seorang wali Allah, mursyid Naqsyabandiyah. Korban dikafir-kafirkan oleh ahli-ahli kalam. Sesama ahlu sunnah. Syekh Nazim ini setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia selalu mengamalkan mahal qiyam. Sampai beliau kakinya tidak sanggup berdiri. Dia berdiri lalu dia katakan Muhammad SAW. Setiap kali ada yang sebut nama Nabi dia berdiri. Itulah. Jadi semua zikir-zikir dia itu biasa sama dengan mursyid-mursyid yang ada di Sumatera. Tapi ini yang membedakan beliau. Inilah darjah yang membuat beliau naik kewaliannya. Setiap disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau menghormatinya dengan cara berdiri. Saya enggak suruh Bapak Ibu berdiri, disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada takzim di dalam hati. Kalau disuruh mahal qiyam jangan bengong. Kenapa ya berdiri mulu kalau disebut dia Nabi salam alaika? Kan banyak yang nanya-nanya. Ntar alainya keluar lagi tuh kalau nanya-nanya.
Allahumma sholli ala sayyidina. Aduh, udah berapa lama nih ngomong. Padahal badan lagi gak enak. Kalau nyebut nama Nabi Muhammad SAW, badan langsung enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa saya kalau badan saya sakit, Pak, serius. Lupa kalau nyut. Maka orang-orang yang nanti sakaratul maut dicabut oleh Sayyidina Israel alaihissalam, dia pandang saja Nabi Muhammad SAW, nurnya. Dia ingatkan, dia adalah tubuhku, uratku, dagingku, darahku, satu bulu rambut di tubuhku, kecuali berasal dari nur Sayyidina Muhammad SAW, hilang rasa sakitnya. Mau rasa sakit hilang nanti sakaratul maut? Sebelum tidur, latih baca ini. Itulah makna syahadat. Ini makna secara ilmu ma'rifat ya. Kalau secara syariat jelas, aku bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Itu secara ilmu syariat. Tidak bertentangan, dia hanya berbeda dimensi. Pada dimensi nur dalam diri, apa kata kita katakan? Tiadalah tubuhku, tiadalah uratku, tiadalah kulitku, tiadalah dagingku, tiadalah darahku, kecuali berasal dari pancaran nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Fatihah, Bismikallahumma ahya wa amut, tidurlah dalam keadaan itu. Itulah mati sebelum mati. Pulangkan diri kepada asalnya. Ini di kitab-kitab banyak, cuma jarang yang ngamalin. Tapi saya kaget, Abah, orang Banjar sampai sekarang masih banyak ngamalin ini. Kaget saya serius. Berkahnya negeri seberang sana itu. Keberkahan Nabi Muhammad SAW. Saya ke pelosok-pelosok di Sumatera masih ada, tapi nggak banyak. Terutama kampung saya sendiri di Sumatera Barat. Maulid sepertinya mesti dihidupkan lagi. Doakan saya supaya kuat untuk menghidupkan ini lagi. Ya, Insya Allah nanti kita akan berjuang lagi menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad SAW, menceritakan sirah Nabi Muhammad SAW. Sirah Ruh Ahmad, Sirah Nur Muhammad, Sirah Muhammad bin Abdullah. Gimana Buya Doktur? Siap ya? Nanti disesat-sesatkan, wah terima ya. Siap-siap ya. Dianggap ahli bid'ah, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Nikmati aja. Kita kan nggak harap dipuji makhluk, kita harap Sang Maha Terpuji memuji kita. Allah itu hanya muji Nabi Muhammad SAW. Maka jika ingin dipujinya, hendaklah menumpang pada kapalnya, kapal Sayyidina Muhammad SAW. Ya, jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad, jangan kaku mulutnya. Baca Nabi Muhammad SAW. Ikut tuh antum tar. Tuh yang lupa-lupa tuh nanti, kalau antum memang ahli surga ya. Kalau nggak ahli surga ya salam. Nanti cari surga, namanya sudah ada di surga, udah cium bau surga, nyari nggak ketemu. Nyari alamat di Jakarta, di Pematang Rebah aja sulit. Gimana antum nyari alamat di surga? Ya salam, sulit bukan main. Sebelum ke surga diperiksa-periksa dulu. Udah pernah masuk negara seberang kan? Kan ada negara yang ketat, ada yang nggak ketat. Diperiksa-periksa, liatin wajahnya. Ini wajah-wajah teroris ini. Taruh dulu di office, ya kan? Teman kita ustaz ditaruh di office. Tahu nggak? Basah celananya. Ternyata dia lebih takut kepada petugas imigrasi. Kira-kira masuk ke alam kubur, kepada mahsyar itu kira-kira kayak kita lagi ditahan di imigrasi akhirat.
Gimana kira-kira? Beratnya bukan main. Tapi saya pernah punya kawan masuk ke kota Paris, negara Prancis, nggak lewat tempat saya lewat. Saya lewat diperiksa, untung pakai baju batik. Langsung ditanya, apa kabar? Saya kaget, loh kok dia bisa bahasa Indonesia? Tapi kalau medok-medok dikit, dibisikin sama teman, bininya orang Jawa. Kita pakai baju batik, aman. Di seberang saya, aduh bajunya bagus, tapi dari Afrika, dicurigai refugees, imigran yang masuk dan nggak mau keluar. Kita pakai baju batik, harga 60.000, bebas. Ya, kenapa? Dia kenal sama batik, bukan teroris. Ini contoh aja. Tapi ada yang lebih dahsyat. Itu baru pakai baju. Teman kita di seberang sono, dia punya paspor, visanya tamu negara. Tamu yang punya negara itu langsung nggak diperiksa. Itu baru di bumi. Kita datang ke negeri dan kenal, dapat izin dari yang punya negara, punya negeri, masuk lancar, tidak melewati pemeriksaan yang ribet. Cuma dicek visanya, aman masuk. Itulah kalimat yang dikalamkan Sayyidina Muhammad SAW ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, wahai baginda, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kan di Quran disebutkan yuhasabu hisabai yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang yasira. Loh kok masih dihisab gitu? Kata Nabi SAW, hisabai yasira itu contohnya yang saya sebutkan baru. Cuma dilihat, oh ya udah masuk. Tetap dihisab. Bapak Ibu yang bukan Allah, lebih kurang itulah refleksi sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tambah rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau habis nih baterainya. Walaupun suara saya nggak seindah Ustadz penasyid kita, siapa namanya? Adinda? Eka, waduh. Ya tahun lalu Eka belum begini nih badannya, sekarang udah tambah sehat berkah sholawat. Mari kita bersholawat bersama-sama mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut dia dengan Abaruh, ayahanda ruhku. Sebut dia dengan sebutan yang paling membuat kita gampang tersentuh menyebut namanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sadatina al-awliya as-salihin wal ulama al-amilin wa ila sayyidina Ali babil ilmi, sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa sadatina ahli turuq as-sufiyah. Al-Fatihah. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, terimalah daku sebagai hamba-Mu. Tiadalah yang menciptakan aku kecuali hanya Engkau semata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad. Wahai baginda Rasulullah, isfa' lana
berilah kami syafaat. Tiadalah tubuhku ini, tiadalah uratku ini, tiadalah darah yang mengalir di tubuhku ini, tiadalah kulit di tubuhku ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali dari Nur Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ahaddatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Muhammad Nurullah Muhammad Habibullah Muhammad Nurullah Al-Mahdi Khalifatullah Ya Allah Salah satu nama Allah yaitu Hu, kita sebut Yahu Yahu Ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي sama-sama ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima labbaik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikuti, ya Allah, sampaikan juga salam kami, rindu kami, cinta kami kepada ayahanda ruhani kami, Nabi kami, kekasih sejati kami, Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala
وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, meskipun hati kami keras ya Allah, disebut namanya kami sulit tersentuh ya Allah, tapi izinkan ya Allah, malam ini ya Allah, kami menikmati memanggil namanya ya Allah. Izinkan batin kami ya Allah, ruh kami merasakan kerinduan mendalam kepadanya ya Allah. Ya Sayyidi, Ya Abaruhi, wahai ayahanda ruhku, ruh kami wahai Rasulullah berasal dari ruh. Tubuh kami semuanya wahai Rasulullah berasal dari nur pancaran. Terimalah kami wahai Rasulullah kembali menjadi umat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Nabi-Mu mengabarkan, siapa yang lalai bersolawat kepadanya akan salah jalan mencari surga. Ya Allah, kami banyak lalai bersolawat kepadanya. Tapi ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Maafkan kurang ajarnya kami ya Allah. Maafkan kurang adab kami ya Allah. Maafkan kurang berterima kasihnya kami ya Allah. Izinkan lidah kami, kolbu kami, ruh kami senantiasa bersolawat kepadanya, baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kami tidak salah jalan bangun dari kubur kami ya Allah, sehingga kami tidak ketakutan di padang mahsyar ya Allah, sehingga kami tidak kemudian ketakutan di saat dihisab dan ditimbang amal kami ya Allah, karena ada nama Nabi Muhammad dalam jantung kami ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap menyapanya, Allah akan kembalikan ruhnya, maka dia akan menjawab salam kita semua. Rasakanlah dengan ruh, lihatlah bulu roma berdiri, hati akan bergetar, jantung akan berdegup, air mata akan mengalir. Itulah tanda salam kita dijawab. Wahai baginda Rasulullah, tolong jawablah salam kami, jawablah kerinduan kami. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi, ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Abaruhi, ya Nabi Allah. Wahai baginda Rasulullah, terima
terimalah salawat dari ruh kami kepada ruh Engkau, salawat dari sir kami kepada sir Engkau, dari kolbu kami, fuad kami kepada kolbu dan fuad Engkau, dari tubuh kami yang hina dina kepada tubuh muliamu, wahai Rasul, dari hati kami yang gelap kepada hati Engkau yang penuh cahaya, dari ruh kami yang terpenjara kepada ruh-Mu yang sangat merdeka. Izinkan tubuh ini, kolbu ini, ruh ini menikmati, mendapatkan limpahan cahaya dari-Mu, wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Terbitkan nur dalam hati kami, ya Allah. Pancarkan nur dalam kalbu kami, ya Allah. Pancarkan nur dalam basirah mata batin kami, ya Allah. Alirkan nur di setiap darah mengalir di tubuh kami, ya Allah. Sehingga tiadalah darah, tiadalah tulang, tiadalah daging, tiadalah satu sel di tubuh kami kecuali cahaya Nabi-Mu, ya Allah. Cahaya Rasul-Mu, ya Allah. Cahaya cinta kepada kekasih Engkau, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Aba Al-Fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختمنا يا ربنا بحسن الخاتمة واختمنا يا ربنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الحمد لله رب العالمين اشفع لنا يا سيدي يا رسول. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah,
masing-masing kita disyafaati baginda Rasulullah, lahir batin kita diridhai Allah, dijadikan tajallinya Nabi Muhammad SAW, nurnya, isimnya, sifat-sifatnya, sehingga kita benar-benar ittiba, mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma tawaffana ala millati Rasulillah, dan wafatkan kami ya Allah, siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini ya Allah, jauh ataupun dekat dia ya Allah, yang penting ada nur Engkau di kalbunya. Wafatkan kami dalam nama Engkau ya Allah, dalam cinta kepada Nabi-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu